Langsung saja pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Pak Deddy Herlambang. Pak Deddy, kalau kata Putri tadi, kejadian ini menambah panjang daftar hitam kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh truk. Dan lagi-lagi, alasannya adalah remblong. Sementara itu, bagaimana sih sebenarnya kondisi roda transportasi untuk kendaraan roda besar ataupun yang dibilang dalam kategori truk ini, di Indonesia ini kualitasnya seperti apa, Pak? Ya, baik. Sebenarnya kejadian kecelakaan atau laka, kalau istilahnya laka di tol itu memang sangat banyak ya. Truk itu mendominasi sekitar 45% kalau di tol. Tapi kalau secara nasional di jalan raya, untuk kecelakaan truk itu berkisar 12-15%, karena memang dominasi kecelakaan ada di sepeda motor. Tapi kalau kita saat ini kita membahas mengenai kondisi kecelakaan di jalan tol, memang 45% itu ada di kendaraan berat atau angkutan barang, truk. Yang lainnya bus atau kendaraan pribadi, travel misalnya. Jadi hampir setiap hari ada kecelakaan untuk kendaraan-kendaraan angkutan. Tapi untuk fatalitas ya baru kemarin dari pembuka tahun 2025, yang terakhir kita juga itu yang di Malang itu, yang bus kena mundur truk itu juga beberapa anak SMP loh, anak SMP juga menjadi korban. Jadi inilah sebenarnya kita menganggap bahwa pemerintah masih kurang serius ya untuk menggarap mengenai masalah kecelakaan ini. Jadi masalah keselamatan kita sebenarnya sudah darurat. Kalau kita baca di data Korlantas tahun 2024 terakhir, itu yang mengalami kejadian yang mengalami sampai dengan meninggal dunia itu 27.000 orang dalam setahun. Di 2024? Itu 27. Berarti kalau kita breakdown itu 1 jam bisa dipastikan 4 orang meninggal dunia. 4 orang meninggal dunia. Itu belum kita menghitung kecelakaan luka berat dan luka ringan atau mungkin juga sampai dengan cacat ya, tangannya hilang atau apa. Kita sebenarnya juga prihatin. Makanya kita juga kecelakaan seperti kemarin itu sebenarnya bukan suatu yang baru, tapi memang berulang kan polanya makanya kita juga bisa menilai ini kapan lagi. Karena juga masalah ini adalah masalah politis juga kalau menurut kami ya. Karena dari informasi yang saya dapatkan juga barusan, itu ternyata itu juga terkodol overload overdimension. Jadi karena kalau dari riwayat kendaraannya sendiri, kalau kita lihat laporan dari Kemenhub, dari Mitra Darat, truknya ini juga layak dan laik karena masih ada masih aktif ya ini masih aktif. Jadi uji perkalanya juga masih aktif, masih baik. Makanya ini kan ada praduga remblong. Sebenarnya kalau dalam istilah engineer-nya, teknisnya itu kegagalan pengereman. Nah, kegagalan pengereman ini itu bisa juga karena kondisi memang sarana teknisnya memang tidak berfungsi atau kondisi emosi drivernya. Ya, biasanya disebabkannya karena apa, Pak? Apakah karena kondisi dari driver atau dari mobilnya sendiri atau truknya sendiri yang memang? Kalau dari data kejadian dari evaluasi tiap tahun memang 98% itu karena human error. Baik. Human error yang 1,5 itu baru sarananya kegagalan rem, yang lainnya prasarana dan alam. Tapi memang 98% itu juga driver. Bisa juga remnya fungsi bagus, tapi karena nervous, dan itu kalau kita lihat kecelakaannya kan jam 11:30 malam. Dini hari. Jadi biasanya kalau kejadian orang capek micro sleep itu biasanya kalau setelah survei itu jam 9 sampai jam 12 malam. Oke, baik. Itu juga perlu dicek berarti ya, apakah mungkin durasi menyetir dari sang sopir ini sudah melebihi batas waktunya sehingga dia kemudian lelah dan segala macam. Kita masih menunggu lah ya. Juga. Betul, kita masih menunggu ya hasil penyelidikan lebih lanjut. Tapi mungkin apakah ada akar permasalahan lain, misalnya selain dari kondisi kesehatan kendaraan, kondisi supir, mungkin aturannya ini juga yang perlu kita soroti karena beneran diawasikah, penertibannya kah, bagaimana? Nanti kita bahas ya Pak Deddy. Usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi.